Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi analitika data, di mana di pertemuan kali ini kita membahas mengenai predictive analytics. Bila di pertemuan 1 kita sudah bahas mengenai introduce to analytics, kita membahas mengenai data, gitu ya. Di pertemuan kedua kita membahas mengenai data preparation. Di pertemuan ketiga deskriptif statistik ya. Di pertemuan keempat berkaitan dengan EDA ya. Baik, sehingga di pertemuan kali ini atau setelah data itu dipreparasi atau disiapkan gitu ya, lalu kita deskripsikan secara statistik. Nah, lalu kita lakukan aktivitas EDA, di mana setelah data itu kita cleaning mungkin ya pada pertemuan kedua, kita lihat statistik deskriptifnya. Nah, di pertemuan di tahap yang keempat kita kadang mengevaluasi ya, sehingga setelah dievaluasi kita dapat mengetahui ternyata contoh di pertemuan lalu kita masih menemui error begitu ya. Nah, kita masih menemui hal yang mungkin luput begitu pada aktivitas sebelumnya, sehingga pada waktu dilakukan evaluasi di dalam EDA, kita bisa rapikan kembali gitu ya. Kita bisa rapikan kembali, atau dengan kata lain kita bisa cleaning kembali begitu. Sehingga saat sudah dilakukan filter yang kedua gitu ya, bahasa saya, terapikan kembali di dalam EDA, maka data ini sudah cukup siap untuk dilakukan digunakan untuk melakukan digunakan untuk memprediksi gitu ya, memprediksi dari hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depan namun berbasis data. Nah, sehingga di pertemuan kali ini ya kita akan bahas mengenai prediksi dari suatu data yang kita punya begitu. Nah, tujuannya adalah use past data to guess the future, atau kita menggunakan data masa lalu gitu ya, data masa lalu untuk menebak masa depan. Contohnya, how many latte will we sell tomorrow? Berapa banyak si kopi latte itu yang akan terjual gitu ya, yang akan kita jual besok gitu ya. Nah, di sini harus diingat juga bahwa saat kita melakukan prediksi ini not perfect, jadi just educate guys, jadi hanya tebakan yang berdasar saja, dikatakan begitu ya. Karena ingat bahwa saat kita melakukan aktivitas prediksi atau memforecast atau mempredik begitu ya, jadi kan kita ada sisi error ya, jadi ada sisi error di sana. Jadi ada saat kita melakukan forecasting, kita melakukan memprediksi sesuatu, nah, itu selalu akan ada probabilitas ketidaksempurnaan dari prediksi tersebut, sehingga dikatakan di sini ya tidak benar-benar sempurna, not perfect. Nah, kenapa kita dikatakan ini suatu hal yang penting begitu ya. Jadi memprediksi sesuatu, memforecast sesuatu begitu. Kenapa dikatakan penting? Karena salah satunya adalah plan ahead gitu ya, digunakan untuk rencana ke depan. Nah, contoh dalam kasus ini, rencana ke depan berkaitan dengan stok kopinya. Nah, stok raw material kopinya ini kita
bisa memprediksi kalau penjualannya sekian gitu ya, maka kan habis dalam waktu sekian nih stok kopi kita. Nah, maka kita bisa alokasikan kapan waktu kita untuk memesan bahan baku kita kayak gitu ya. Lalu bisa juga berkaitan dengan schedule staff. Nah, berkaitan dengan penjadwalan staffnya. Pada posisi seumpama rame gitu ya. Kalau kita punya data lalu kita olah begitu kan. Kalau seumpama kita memprediksi sesuatu ternyata ya let's say begitu weekend ini selalu akan rame. Nah, maka kita staffingnya, kita schedule staffnya ini akan kita sesuaikan. Ya kalau rame berarti kan kita butuh staff yang lebih banyak daripada hari-hari yang tidak rame, semua seperti itu ya. Dalam konteks schedule staff. Arahnya ke sana. Selain contohnya ya stok coffee, bisa juga scheduling staff gitu ya. Lalu spot opportunities, jadi slow days. Jadi dikatakan di sini kita dapat temukan peluang begitu ya. Dikatakan juga slow. Jadi manfaatkan hari-hari yang sepi. Nah, bisa juga di situ dari sisi plan ahead-nya, dari kedepannya begitu. Jadi hal-hal apa yang kita bisa rencanakan dalam konteks future atau ke depan begitu. Lalu juga dalam konteks peluang-peluang yang kita bisa manfaatkan juga. Dicontohkan di sini kalau seumpama ada hari-hari sepi. Kita ketahui dari data yang kita ada, kita dapatkan, kita bisa prediksi ternyata hari-hari seumpama hari Rabu sama Selasa selalu akan sepi seumpama nih let's say begitu ya. Nah, kita bisa lakukan penggunaan promo barangkali gitu ya, atau penggunaan cara lain untuk menanggulangi kesepian ini tadi, maksudnya hari-hari yang sepi ini tadi. Oke, lalu move us beyond. Jadi membawa kita ke masa yang atau membawa kita melampaui gitu ya, melampaui dari maksudnya adalah ya kita bisa melampaui hari ini lebih cepat begitu. Ke depan itu lebih cepat. Artinya apa? Kita lebih tahu duluan ke depan itu yang akan terjadi apa. Nah, seperti itu ya. Jadi dikatakan apa yang akan terjadi, lalu apa yang mungkin terjadi. Nah, saat kita bisa lakukan prediksi ke depan atau saat kita bisa melakukan suatu prediksi di masa yang akan datang. Jadi kita move as beyond. Jadi kita bisa melampaui ke depan sehingga kita lebih tahu lebih awal apa yang akan terjadi ke depan, apa yang mungkin terjadi ke depan. Saat kita sudah ketahui hal-hal yang mungkin terjadi dan apa yang akan terjadi ke depan, nah peluang-peluang apa yang terjadi ke depan, nah, maka kita sudah bisa siapkan sedari sekarang. Oke, kita anggaplah menggunakan data coffee shop sales ya. Jadi penjualan si kedai kopinya ya atau si cafe yang kita gunakan sebagai data ya. Dalam pertemuan pertama kita gunakan. Soal kita gunakan data yang sudah di-cleaning dalam 100 baris dataset gitu ya. Lalu ada kolom tanggal, itemnya atau barangnya, harga, kuantitas, sama customer name. Semua seperti itu. Tujuannya apa dari data tersebut? Dari data set yang sudah kita clean tadi. Tujuannya adalah predict future sales. Jadi memprediksi penjualan masa mendatang. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan dalam studi kasus yang akan Anda kerjakan di tiap pertemuannya ya. Nah, nanti berkaitan dengan ya memprediksi sesuatu ke depan atau mungkin Anda biasa juga mendengar kata kalimat atau kata peramalan gitu ya. Nah, peramalan dalam konteks ini bisa dikatakan predict future sales atau meramalkan atau memprediksi begitu ya penjualan di masa yang akan datang. Nah, di sini kita nanti akan coba menggunakan regresi linier. Ya, jadi kita menggunakan simple patterns
di mana kita gunakan pola yang sederhana dulu begitu ya, menggunakan regresi linear. Jadi pendekatan ilmu atau pendekatan statistik yang digunakan untuk kita dapat memforecast atau memprediksi keadaan di masa mendatang begitu ya, namun berbasis data. Ya, salah satunya ini kita akan gunakan regresi linear. Jadi nanti Anda gunakan Excel terlebih dahulu ya. Jadi basisnya masih Excel dari apa yang sudah Anda gunakan. Namun ke depan kita juga akan coba menggunakan tools yang lebih advance ya, seperti Python begitu. Nah, kalau kita memprediksi sesuatu atau kita menggunakan regresi linear, akan tidak terlepas dengan yang namanya variabel ya. Jadi variabel gitu. Jadi ada yang namanya dependent variable sama independent variable. Jadi dependent variable itu apa? Variabel yang terikat. Nah, jadi biasanya kalau di istilah ilmu statistik kita menganalogikan dependent variable ini variabel Y ya. Jadi variabel yang terikat begitu. Jadi di variabel Y ini atau variabel yang dependent ini nantinya what we predict. Jadi apa yang mau kita prediksi. Nah, kayak gitu ya. Seumpama tadi karena kita contohnya tadi menggunakan goals-nya adalah kuantitas penjualan gitu ya. Nah, contohnya ya kuantitas begitu. Kuantitas penjualan dari kopi yang terjual. Nah, katakan seperti itu. Lalu ada juga independent variable. Biasanya kalau dalam konteks statistik kita menganalogikan ini menjadi variabel X ya. Nah, variabel bebas ya, independen. Sehingga di sini dikatakan what helps us predict. Jadi apa yang membantu kita untuk memprediksi begitu. Seumpama tanggal gitu ya. Lalu harga, nah, kayak gitu. Nah, jadi artinya nanti kita bisa membuat suatu model gitu ya, di mana modelnya nanti ada variabel Y gitu ya, dan juga variabel X di dalamnya. Nah, nanti akan biasanya gini ya, A plus. Nah, jadi A plus berkaitan dengan intercept sama slope begitu. Seringkali kita bisa menggunakan gitu ya. Oke, jadi mungkin seperti ini. Jadi Y sama dengan, oke, biasanya kita menggunakan B ya di sini ya, bukan A ya. Jadi semua gitu ya. Nah, semua gini ya, ini sedikit nah, oke. Agak kurang pas tidak apa. Namun biasanya kita kalau dalam konteks regresi kita biasanya menggunakan ini ya. Model sederhananya seperti ini. Jadi Y sama dengan seumpama ini MX plus B begitu ya. Di mana Y ini adalah variabel dependennya. Jadi terus ada M. M ini biasanya kita analogikan sebagai slope itu atau kemiringan. X-nya adalah variabel independennya ditambah dengan B. B-nya ini adalah intercept begitu ya. Nah, nanti di slide selanjutnya ada. Oke, itu jadi di dalam regresi untuk bahan kita memprediksi sesuatu kita ada yang namanya variabel di mana seringkali akan muncul variabel dependent dan juga independent sebagai modal kita untuk memprediksi. Namun biasanya kita akan tambahkan juga atau ya rumus standarnya ada M dan juga B karena ini bentuk aktivitas prediksi ya. Jadi seberapa slope-nya seberapa besar, intercept-nya seberapa besar itu sebagai media untuk kalau slope itu kan kemiringan ya. Jadi kalau Anda memprediksi sesuatu begitu, kalau kita punya tabel atau kalau kita punya gambar
Jadi variabel X sama Y ini kan biasanya kadang kalau kita punya titik-titik nih ya, nah, selama titik-titik ini, jadi slope-nya itu kan tingkat kemiringan. Jadi kemiringan ininya, seberapa miring dia. Kadang kan juga, nah terlalu atas berarti dia ngefek banget. Kadang juga miringnya dikit banget gini, seret. Nah, ada gitu ya. Jadi ini adalah M-nya di slope-nya tingkat kemiringan ini. Nah, lalu B itu berkaitan dengan intercept. Nanti ada contohnya. Oke, lalu reliable prediction. Jadi prediksi yang handal gitu ya. Jadi prediksi yang dapat diandalkan. Nah, contohnya, jadi kalau kita memprediksi sesuatu, tadi ada variable dependent sama variable dependent. Contohnya di sini create on a test. Jadi semua variable dependentnya, variable y-nya, gitu ya. Nah, itu adalah nilai ujian. Nah, variable y-nya adalah variable nilai ujian. Nah, nilai ujian ini dipengaruhi oleh apa? Variabel independennya muncul, semua hours study. Jadi jam belajar. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita nanti bisa prediksi. Jadi seperti mungkin yang pernah saya contohkan ya. Jadi kalau saya bisa memprediksi dalam satu kelas, begitu mahasiswa saya tanya jam belajarnya berapa. Nah, kalau kita punya dataset, anggaplah 40 mahasiswa di kelas. Mahasiswa pertama yang saya tanya jam belajarnya 2 jam per hari. IPK-nya 3,5. Mahasiswa kedua belajarnya 3,5 jam per hari. IPK-nya 3,75 dan seterusnya hingga sampai mahasiswa 40. Kalau kita punya dataset tersebut, nah kita bisa punya ini variable dependent yaitu jumlah jam belajar terhadap grade on a test. Jadi semua grade on a test-nya adalah nilai dari ujiannya merepresentasikan IPK, sehingga saya tanya IPK-nya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa memprediksi tadi, prediksi sesuatu. Nah, sehingga kita bisa mengetahui tadi memprediksi sesuatu sehingga kita bisa mengetahui sesuatu begitu ya dari hasil prediksi kita. Oh, ternyata mahasiswa yang jam belajarnya lebih tinggi, nah, IPK-nya lebih tinggi juga. Nah, namun itu kan butuh pembuktian, butuh dataset yang kita kumpulkan dan juga atau dataset yang kita kumpulkan berkaitan dengan variable dependent sama variable independent yang ada di sini. Nah, ini sama juga dengan tadi ya, penjualan kopi dalam dalam tiap periodenya. Kita bisa set semua Y-nya adalah data sales, jadi penjualan. X-nya adalah apa? Nama harga, gitu ya. Dari harga yang ada ternyata yang penjualan lebih banyak seperti apa? Ataupun yang lain, Y-nya tetap penjualan, X-nya bisa yang lain. Bisa tidak hanya harga ataupun yang lain variabel independen atau variabel bebas yang lain yang mungkin kita mau uji. Nah, kayak gitu. Apakah hanya satu variabel? Bisa dua. Jadi satu pun bisa lebih dari satu maksud saya. Jadi kalau standar dari regresi linear bersederhana, begitu kita menggunakan satu variabel X ya. Satu variabel X. Namun ada juga ganda gitu ya. Ataupun lebih dari satu. Regresi linear berganda. Jadi variabel X1, nanti kita bisa juga variabel tambah variabel X2 ya. X2, X3 dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya our first guess. Jadi tebakan pertama kami gitu ya. Jadi predict quantity sold based on data. Nah, prediksi jumlah yang terjual berdasarkan bukan data ya, date maksud saya. Jadi quantity sold based on date. Jadi memprediksi jumlah yang terjual berdasarkan tanggal. Hipotesisnya apa? Sales grow over time. Jadi penjualan tumbuh seiring waktu. Or follow pattern atau mengikuti suatu pola.
Nah, gitu ya. Jadi hipotesis itu apa? Hipotesis itu dugaan ya. Jadi dugaan awal. Hipotesis itu dugaan awal begitu ya. Jadi kita mau coba memprediksi jumlah kuantitas ya, kuantitas yang terjual berdasarkan tanggal. Hipotesisnya adalah hipotesis kita sales grow over the penjualan tumbuh seiring waktu. Oke. Simbol modelnya kita find a straight line through data. Jadi menemukan garis lurus ya. Jadi menemukan garis lurus melalui data. Oke, formulanya atau rumusnya sama seperti yang saya tadi awal sampaikan. Jadi kita menggunakan regresi linear sederhana, di mana kita kan tadi hanya menggunakan coba dulu ya, menggunakan satu variabel X. Nah, jadi variabel dependennya 1, variabel independennya 1. Gitu ya. Jadi Y sama dengan MX plus B. Jadi kalau M tadi slope-nya, tingkat kemiringannya, B-nya itu intercept-nya. Gitu ya. Nah, X-nya itu variabel independen atau inputnya. Nah, gitu ya. Semua di sini kita gunakan. Jadi, oke. Sebelum itu, what is mean? Jadi, slope itu ya, M, itu how much quantity change per day. Jadi, dalam slope tadi kemiringan itu kita bisa mengetahui seberapa banyak kuantitas berubah per harinya. Ya, seberapa miring. Jadi, kalau sangat miring sekali, hasilnya sangat curam gitu ya. Kemiringannya curam, berarti kuantitas yang berubah per harinya juga sangat tinggi gitu ya, sangat besar gitu ya. Kalau tingkat slope-nya semakin kecil atau semakin nggak curam, maka ya berubahnya itu sedikit-sedikit. Jadi kuantitas change per day-nya di sini dalam konteks ini ya sedikit-sedikit gitu. Lalu intercept tingkat base sales level. Jadi tingkat penjualan dasar gitu ya. Jadi contohnya HD dan 0,1 sales gitu ya. Jadi setiap hari hanya menambah 0,1 penjualan. Ya seperti itu. Lalu kita akan coba nih, jadi kuantitas sebagai variabel tadi, contohnya ya variabel Y-nya, lalu variabel X-nya itu dari. Nah, kita akan coba. Jadi X dari data di periode tanggal 1 bulan 3 2025 hingga seterusnya gitu ya. Y-nya itu total quantity per days. Nah, jadi total penjualan per harinya. Tujuannya adalah predict daily sales trend. Memprediksi tren penjualan harian. Nah, seperti itu. Semua kita buat days number column-nya. Jadi semua seperti ini. Kita bisa gunakan pivot ya, some quantity by date-nya kita bisa gunakan pivot begitu. Kita tentukan kolom ya, jadi mulai dari days number begitu, di mana tanggal sekian gitu ya, tanggal 1 itu merupakan hari pertama, tanggal 2 itu hari kedua hingga sampai seterusnya. Kita bisa gunakan pivot ya, jumlah kuantitas menurut tanggalnya. Jadi sum quantity by date-nya. Kita bisa gunakan pivot. Oke, pivot table-nya, jadi kita setting row-nya itu hari, begitu ya. Kita bisa setting row-nya itu adalah date atau tanggalnya, begitu. Lalu value-nya atau nilainya itu adalah sum of quantity, ada jumlah kuantitasnya. Nah, lalu tambahkan nomor itu manual atau ini bisa menggunakan fungsi ini ya, date if begitu ya. Nah, bisa coba. Lalu visualisasikan. Di plot days number itu merupakan variabel X-nya.
Lalu total quantity itu adalah variabel Y-nya. Jadi lalu Anda gunakan add a train line ya di Excel begitu. Kita bisa coba. Lalu, nah Anda bisa juga menggunakan cara ini, bisa gunakan add line-nya, bisa menggunakan garis begitu. Bisa klik kanan, scatter, lalu tambahkan garis trend, lalu Anda pilih linear begitu ya. Atau cek pada display equation on chart ya, bisa juga itu. Anda bisa centang begitu ya, tampilan persamaan pada bagian di Excel begitu, display equation on chart-nya. Nah, lalu Anda bisa gunakan model seperti ini. Anda bisa dapatkan, Anda bisa gunakan model seperti ini. Jadi, sampel equation-nya sama dengan Y sama dengan 0,05X plus 2,3. Di sini kita ketahui bahwa ya ini itu ya M-nya itu yaitu slope-nya ya. Nah, jadi slope-nya diketahui 0,05. Nah, jadi kemiringannya nggak curam ya. Jadi more items per disk. Jadi slope-nya diketahui bahwa 0,05. Jadi artinya bahwa perubahannya tadi hanya kecil di tiap harinya 0,05 items per day gitu ya. Nah, ini intercept-nya cukup besar 2,3 gitu. Oke, dari model ini kita bisa mengetahui bahwa nah ini ya, semua kita set X-nya 50 atau dengan kata lain di hari ke-50 gitu ya. Di hari ke-50 itu apa yang terjadi nantinya? Nah, kalau kita hari set di 50, di hari yang ke-50 tinggal kita masukkan, kita substitusikan gitu ya. X-nya kan tadi 50. 0,05 kali 50 ditambah dengan 2,3. Sehingga nilainya didapatkan 4,8. Artinya di sini insight expect-nya itu sebesar 5 item terjual. Nah, atau dengan kata lain, di hari ke-50 nanti akan ada 5 item terjual. Nah, seperti itu ya. Di hari ke-50 nanti akan ada 5 item terjual. Artinya prediksi kita gitu ya. Prediksi kita di hari ke-50 ada 5 item terjual. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk regresinya sederhana dalam konteks ini kita melakukan prediksi sesuatu. Nah, selanjutnya kita silakan untuk mencoba begitu ya. Nah, silakan untuk mencoba. Dalam konteks ini ya kita gunakan seperti biasa dataset yang sudah Anda dapatkan, gitu Anda sudah cleaning, silakan dicoba berdasar dengan arahan yang akan kita sematkan ya di LDRU seperti itu.